Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita lanjut. Masih dalam muqaddimah. Qala al-muallif waffaqahullahu ta'ala, walil jahidi wa ghairihi akhbarun sayyaratun an amalikil fasahati wa asatinil bayan. Masih menceritakan tentang budaya Arab, budaya orang Arab, di mana mereka memiliki perhatian yang khusus terhadap ilmu balaghah atau hal-hal yang berkaitan dengan kalam. Walil jahidi wa ghairihi, dan al-jahid namanya adalah Abu Uthman Amr ibnu Bahr al-Kinani. Abu Uthman Amr ibnu Bahr al-Kinani, seorang sastrawan Arab dari Afrika. Dia masih keturunan Afrika, tapi memang menekuni dunia sastra bahasa Arab. Al-Jahid wa ghairihi, mereka semua memiliki akhbarun, berita-berita yang sayyaratun, menyebar, an amalikil fasahah, tentang amalik, jamak dari imlak, yaitu yang mengungguli dari setiap kawannya, itu namanya amalik. Yang unggul dari setiap segala sesuatu itu namanya amalik. Jadi mereka memiliki banyak berita-berita yang menyebar luas tentang para jagoan fasahah, kefasihan, wa asatinil bayan. Asatin adalah jamak dari ustuana, tiang. Ustuana jamaknya asatin. Wa asatinil bayan, para pilarnya, para pendekarnya bayan. Jadi kalau mau membaca tentang berita tentang masalah para ahli balaghah, ini di kitabnya Al-Jahid banyak sekali dinukil. Fahada Ziyad ibnu Abi, maka di sini atau di sana ada Ziyad ibnu Abi, Ziyad ibnu Ubaid As-Saqafi. Ziyad ibnu Abi adalah Ziyad ibnu Ubaid As-Saqafi. Dia dinisbahkan kepada bapaknya, karena maksudnya disebut Ziyad ibnu Abi karena Ubaid ini maksudnya ada permasalahan dalam nasab. Karena itu dia dinisbahkan kepada ibunya, Ziyad ibnu Sumayyah sebenarnya. Tapi karena nggak pantas masa orang anak kok nisbahnya ke ibu, maka terus dikatakan Ziyad ibnu Abi, seorang tabi'in. Bapaknya namanya Ubaid. Fahada Ziyad ibnu Abi yakhtubu marratan baina yaday Muawiyah. Maka di sana atau ini sekarang bersama kita ada Ziyad ibnu Abi. Beliau berkhutbah pada suatu hari, marrotan, pada suatu ketika, di depannya Muawiyah ibn Abi Sufyan, seorang khalifah. Minad duha ila dhahira, mulai dari duha sampai dhahira, sampai duhur. Fama talakka'a, beliau sama sekali tidak talakka'a. Talakka'a itu lambat atau lemot. Jadi ngalir terus khutbahnya itu. Wala talak sama, talak sama. Wala tanah naha, ini semuanya sama. Tanah naha itu taraddada sautuhu fi hanjaratihi, enggak pernah sampai bulat atau keselak, atau enggak pernah. Khutbah segitu panjangnya mulai dari duha sampai duhur, enggak ada kata lambat atau lemot, loadingnya lama, itu enggak ada. Walamma hadratis sholatu qala lahu Muawiyah, dan tatkala datang waktu sholat duhur, Muawiyah berkata kepada dia, as-sholata, waktunya sholat. Qala wal nahnu illa fi tasbihin,
wa tahmidin, wa tamjidin, wa ta'dhimin, wa taqdis. Loh, bukankah kita dari tadi? Kenapa kamu ngajak sholat? Bukankah kita dari tadi sudah berada di dalam tasbih, tahmid, tamjid, dan ta'dhim, dan taqdis, memuji khutbahnya sendiri. Ya, waktunya sholat, tapi dari tadi kita sebenarnya sudah berada pada tasbih, tahmid, itu. Wa dzakara min dzalika syai'an katsira, dan Ziyad bin Abi ngomong banyak pokoknya. Wa dzakara min dzalika syai'an katsiran, memuji khutbahnya yang dari sejak duha tadi. Faqala lahu Muawiyah, maka Muawiyah mengatakan, anta akhtabul Arab. Engkau adalah orang yang paling khatib itu namanya apa namanya? Orator. Engkau adalah orang yang paling orator, orang Arab yang paling orator, atau bahasa yang pokoknya yang sangat kuat. Qala bal akhtabul insi wal jin, maka dia bilang bukan hanya Arab, saya ini adalah akhtabul insi wal jin, saya adalah akhtab manusia dari kalangan jin juga, saya adalah yang paling orator. Ini salah satu yang disebutkan dalam berita-berita para bulagha, para ahli balagha. Wa kana Wasil ibn Atha al-Ghazzal, Wasil ibn Atha al-Ghazzal terkenal sebagai pimpinan Mu'tazilah. Wasil bin Atha, Mu'tazilah. Al-Ghazzal ini hampir saya artikan apa? Tukang cinta atau orang yang suka bikin bait Ghazaliyah, bait syair cinta. Ternyata Al-Ghazzal di sini adalah tukang tenun. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Ghazlaha di situ maknanya adalah tenunan. Karena Wasil bin Atha ini kerjanya menenun, buruh tenun di suatu pasar. Dikisahkan biasanya hasil tenunannya dikasihkan kepada wanita-wanita yang kurang mampu atau yang enggak terawat, disedekahkan kepada mereka. Tapi sayangnya Wasil bin Atha ini adalah gembong atau pimpinannya Mu'tazilah. Wa huwa ahadu a'immatil i'tizal, dia adalah salah satu dari imamnya Mu'tazilah. Karena dialah yang keluar dari majelisnya Hasan al-Basri, sehingga disebut sebagai Mu'tazilah. Karena mingkreh atau karena meninggalkan dari majelisnya Hasan al-Basri. Mimman urifa bil fasahati wa syuhira bil badihati. Wasil ibn Atha ini bersama dengan dia adalah imam kesesatan, tapi dia termasuk orang yang dikenal dengan fasahah, kefasihan, dan masyhur dengan kepandaian. Terkenal sudah fasihnya Wasil bin Atha ini, sampai ditulis banyak sekali kitab tentang kehebatan Wasil bin Atha dalam masalah fasih. Ghairu annahu kana al-sagha firra, sayangnya cuma satu, dia itu adalah cadel, al-sag, pelat. Firra dalam huruf ro, dia enggak bisa mengucapkan ro, wa yubaddiluha ghainan. Wasil bin Atha kalau membaca ro itu jadi gha. Bog, burun jadi bog. Ini parah ini. Ini adalah tingkat cadel yang paling parah. Sampai ro jadi ghain. Biasanya kan ro kan jadi l. Bul, kan gitu. Bur. Tapi sampai parah. Makanya dikatakan dia itu cadelnya fahish. Parah. Sampai jadi ghain. Kalau bilang ro jadi ghain, bog. Fakana yatajannabu ar-ra'a fi kalami, maka Wasil bin Atha ini berusaha menjauhi ro dalam semua ucapannya. Hampir enggak mau mengucapkan ro. Bisa dia wa yad'u al-kalimata makana al-kalimatil lati fiha ra'un, dan dia mengganti, meletakkan kalimat yang lain di tempat kalimat yang menggunakan huruf ro. Jadi pandai sekali. Sampai para ulama dahulu terheran, kok bisa mengganti semua huruf yang ada roknya. Jadi dia mencarikan kata sinonimnya. Dalam ucapannya nggak ada rok sama sekali, wes. Ini sampai Kutrub itu bilang, atau sebagian imam yang lain bilang, gimana dia kok bisa sampai menghindari semua huruf rok? Kok ada sinonimnya semua? Padahal nggak semua kata ada sinonimnya, tapi bisa saja. Fayaj'alu makanal ardi wal qaribi wal burri wal himari was sarabi wal matori al basitota wad daniya wal qumha wa abazia. Jadi
dia meletakkan, menjadikan di tempat, diganti al-ard karena daroknya diganti dengan al-basitoh, diganti dengan al-basitoh, sama al-basitoh lantai, al-ard bumi. Wal qarib karena daroknya dia pakai sinonimnya yaitu dani, dari dana yadnu yang dekat. Wal bur diganti kumah, sama gandum. Padahal bur itu bahasanya, padahal bur itu afsah daripada, lebih fasih daripada kumah. Di sana ada faedah bahasa gandum. Kalau bahasanya orang Kufah itu al-hintoh. Kalau bahasanya orang Syam itu kumah. Dan bur itu lebih fasih dari semua itu tadi. Tapi karena dia terpaksa, karena nggak bisa bilang bur, akhirnya rela untuk menggunakan bahasa yang nggak lebih fasih, yaitu al-kumah. Wa Aba Ziyad, himar itu diganti dengan Abu Ziyad. Himar itu memiliki banyak kunyah. Di antaranya Abu Sobir, Abu Dulam, Abu Ziyad itu adalah kunyahnya himar. Orang Arab seperti itu, hewan-hewan itu dikasih kunyah. Seperti kunyahnya kalajengking itu apa? Ummu Akrob. Himar kunyahnya Abu Ziyad, Abu Sobir. Ada banyak. Wal-al, as-sarab diganti dengan al-al. As-sarab adalah fata morgana diganti dengan al-al. Karena dia diganti dengan al-al, sama al-al itu ya sarab. Artinya sarab. Itu fata morgana atau sesuatu yang menguap, itu namanya sarab. Wal mator diganti dengan al-ghaith. Semuanya yang ada huruf ro-nya dicarikan kata yang lain. Ini Wasil bin Atha. Wa fi dzalika yaqulu syair, dalam hal itu sampai dipuji oleh seorang penyair. Wa yubdilu. Bacanya itu wa yubdilu, bukan wa yubaddilu. Karena apa? Karena bawahnya itu walam. Jadi wayub walam sama, ketukannya harus sama. Wayub walam. Kalau wayubat nggak bisa. Karena ini harus sesuai timbangan. Syair itu harus sesuai timbangan. Wayub berarti walam, walam berarti wayub. Dilu. Wayubdilul burra kumhan fi tasarrufihi, dan Wasil bin Atha itu mengganti bur itu dengan kumah fi tasarrufi, di dalam percakapannya. Tasarruf itu ya pergerak-geriknya dalam kehidupan sehari-harinya, dia itu menggunakan kumah sebagai ganti dari bur. Wa ghayyara ar-ra'a hatta ihtala fi sya'ri, bacanya fi sya'ri karena bawahnya itu minal matori, enggak bisa fi syi'ri. Bacanya harus fi sya'ri supaya sama dengan minal matori. Dan dia mengganti ro dalam kehidupannya seluruhnya sampai ihtala fi sya'ri. Sya'ar artinya perasaan atau orang itu nggak ada yang merasa. Sampai dia itu bisa bersiasat di dalam perasaan atau ilmu seseorang. Nggak, maksudnya dia itu menggunakan kata-kata yang nggak ada roknya itu. Orang itu nggak ada yang sadar kalau dia itu sedang menjauhi ro. Dikiranya biasa, dikiranya itu hanyalah ucapan biasa, padahal itu disengaja sama Wasil bin Atha itu. Jadi makna hatta tala fi sya'ri, sampai dia itu bisa berkelit atau berhial, menipu manusia. Manusia itu menyangka dia ngomong biasa, padahal itu omongan yang sudah disengaja atau omongan yang sudah disiapkan atau sudah diniatkan untuk lari dari huruf ro. Tapi manusia nggak ada yang sadar. Terkenal itu khutbahnya, panjang sekali khutbahnya Wasil bin Atha. Semuanya nggak pakai huruf ro, nggak ada huruf ro satupun dalam khutbahnya yang segitu panjang. Lah manusia kalau nggak tahu dikiranya itu biasa-biasa saja, dikiranya itu ucapan biasa, padahal itu disengaja untuk menghindari huruf ro. Walam yutik matoron wal qaulu yu'jiluhu bacanya, bukan yu'jilahu, wal qaulu yu'jiluhu. Fa'adha bil ghaithi isfaqan minal mator, dan dia tidak mampu mengucapkan mator, tidak mampu mengucapkan mator artinya hujan. Sedangkan wal qaulu yujilu, sedangkan
makom perkataan itu membuat dia untuk tergesa-gesa, maksudnya untuk diganti mbek apa? Maka fa'adza bil ghaizi, maka dia pun berlindung atau bersembunyi atau mencari perlindungan dengan selain mator, yaitu al-ghaif, sinonimnya mator. Isfaqon minal mator, karena dia itu merasa takut, isfaqon merasa takut dari hujan, dari mator. Ini pujian bagi Wasil bin Atha, seorang Mu'tazili, gembongnya Mu'tazilah. Enggak bisa bilang ro. Tapi karena dia itu apa? Karena dia itu adalah orang besar. Namanya aja pemimpin Mu'tazilah. Harus khutbah di mana-mana, harus berhadapan dengan banyak, harus terkenal juga pendebat, harus mengadakan forum debat di mana-mana. Lah ini ya malu sekali kalau apa? Kalau ternyata dia cadel. Maka dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak menggunakan huruf ro. Ya gengsi. Pembesar atau pemimpin harus berhadapan dengan banyak kelompok, kok ternyata cadel. Makanya dia berusaha sebisa mungkin dan berhasil dia untuk tidak menggunakan ro dalam semua kalimatnya. Sampai-sampai dipuji, kayaknya bahasa Arab itu milik dia. Diambil semaunya dan ditinggal mana yang tidak pengen dipakai. Kayak orang kalau punya persenjataan lengkap, mau pakai yang mana, mau ninggalkan yang mana. Demikian juga dia kosakata bahasa Arab itu seperti itu, mau digunakan yang mana, ya'khudhu ma yasha wa yatruk ma yasha. Ini Wasil bin Atha. Wa marra yauman bi unasin, pada suatu hari dia melewati manusia sebagian orang. Fa aradu an yatadahaku min laghsatihi, maka manusia tadi ingin mengejek, meledek kecadelannya. Faqalu lahu, maka mereka mengatakan kepada Wasil, kaifa taqulu jarra rumhahu wa raqiba farasahu wa amara al-amiru bihafri bi'rin ala qari'atit tariqi. Maka orang-orang tadi ngetes, ayo gimana kamu bilang jarra rumhahu, menyeret tombaknya. Jarra artinya menarik, rumh tombak, menarik tombaknya. Waraqiba farasahu, dan dia menunggangi kudanya. Jadi dites, dibuatkan kata yang full pakai ro, dibuatkan kata yang penuh dengan huruf ro. Ayo, bisa enggak menghindar dari kata-kata ini? Waraqiba farasahu, dan dia menunggangi kudanya. Wa amaral amir, dan sang raja memerintahkan untuk bihafri bi'rin, menggali sumur ala qari'atit tariq, di tengah jalan. Qari'ah itu artinya di tengah. Qari'ah itu artinya di tengah. Kenapa? Qari'ah itu pada aslinya artinya adalah mengikis atau memekakkan atau melukai. Qari'ah itu melukai. Al-qari'ah, mal qari'ah itu. Hari kiamat namanya termasuk al-qari'ah karena dia melukai atau menggetarkan. Jalan yang di tengah dikatakan qari'ah, kenapa? Karena jalan yang paling banyak dilewati, dialah yang paling terkikis. Jadi kalau bahasa orang Jawa itu lijak. Jalannya wis lijak, sudah jembrot. Nah, karena itu dikatakan qari'atut thariq, artinya tengah jalan. Maka langsung faqala min faurihi, maka Wasil bin Atha mengatakan min faurihi, secara langsung atau secara refleks. Oh, katik mikir. Sahabadza bilahu, jarro diganti dengan sahabah, sama, menyeret. Rumh, tombak, diganti dengan zabil, karena tombak itu memiliki banyak nama. Di antara namanya juga zabil. Ini nama tombak. Orang Arab itu memang kaya bahasa. Pedang itu saja namanya bisa sampai 500-an. Tombak juga termasuk namanya zabil, diganti zabil. Wamtato, rokiba diganti wamtato, sama, naik. Farasahu, jawadahu diganti dengan jawadahu. Jawad itu faros, kuda. Makanya kalau antum dengar pepatah Arab, kullu jawadin lahu kabwah, setiap kuda pasti pernah terjatuh. Itu jawad, itu artinya kuda. Kenapa? Kuda itu dinamai jawad, artinya jawad itu dermawan.
jud, kathirul jud, itu namanya jawad toh. Dia kan sigha mubalaghah. Karena kuda itu li'annahu yajudu bijuryihi atau bijarihi, karena dia memang dermawan untuk memberikan larinya, dijaknani dan digelem. Sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Adiyat itu karena saking nurutnya kuda. Wal adiyati dhabha, itu saking nurutnya kuda. Diajak kemana-mana, diajak lari pada kehancuran pun mau. Karena itu dikatakan jawad. Jawad artinya kuda. Jadi diganti semua sama wasil. Itu pun secara refleks, gak ada mikir. Wamtato jawadahu, dia menaiki kudanya. Wa aujaba, amaro diganti aujaba karena sama. Al-amir diganti al-khalifah. Nakba, hafar diganti nakba, menggali atau mengorek. Hafar menggali, nakba mengorek. Padha wae, sama saja. Bi'r diganti kolib. Kolib ini adalah bi'r yang lama. Bi'run qadimah itu namanya kolib. Sumur tua itu namanya kolib. Lubang atau galian. Kolib, sebagaimana dalam hadis. Kolib Uhud, galian di Uhud. Alal jadah, qori atau torik tengah jalan diganti jadah. Karena itu ada kitab pun salafian alal jadah. Itu maksudnya jadilah salafi di tengah lurus. Nah itu jadah artinya jalan tengah. Diganti semuanya sampai wasil. Oh cuma segini. Khutbah panjang, banyak omongan dalam berdebat dalam apa, dia nggak pernah gunakan rok sama sekali yo. Karena cadel loh. Cuma segini toh ya diguyu sampai wasil pinato. Pokoknya beritanya masyhur, pokoknya dipuji oleh banyak orang dalam masalah fasohah. Sayang dalam masalah akidah dia Mu'tazilah, gembongnya Mu'tazilah. Qala wal lughatul arabiyyatu wa khazainuhal mal'a, dan bahasa Arab bersama atau beserta dengan perbendaraannya yang penuh, kosakata yang penuh, kaya bahasa Arab itu kaya. Hiyallati hayyat lahu hadat tasarrufat. Bahasa Arab, kekayaan bahasa Arab lah yang menopang bagi si wasil tadi untuk bisa berkelit atau bisa bergerak, bisa tasarruf tadi. Karena bahasa Arab kaya. Coba kalau bahasa Arab nggak punya kosakata banyak, mau nggak mau harus pakai satu itu. Kalau seperti mendengar itu nggak ada kosakatanya. Apa mendengar ininya? Sinonimnya apa? Mendengar. Dalam bahasa Arab juga kayaknya mendengar nggak ono kayaknya ininya. Apa namanya sinonimnya? Jadi bahasa Arab yang kaya lah yang menjadikan dia bisa berselancar dalam keperbuatannya tadi. Wa wasilatuhu fi dzalika zakauhu, dan tangganya wasilahnya, alatnya ya kecerdasannya. Kalau nggak cerdas ya nggak bisa, walaupun hafal banyak, apalagi faur, apalagi secara refleks. Wa mumarasatuhu lil asalib, dan juga dia sudah lama bergelut dengan uslub-uslub bahasa Arab. Wa hadquhu li mufradatil lughah, dan kepandaiannya, kecerdasannya, juga hafalnya dia terhadap kosakata bahasa. Ini salah satu contoh bagaimana orang Arab bermain-main di dalam kata itu seperti itu. Karena itu ilmu kata ini adalah sastra bahasa yang memang sangat indah. Qala muqaddimah berikutnya, laitatul labana ya'lamun, andai saja para santri-santri kita mereka itu mengetahui ma yahmiluhu lahum hadzal ilmu, apa yang dibawa kepada mereka oleh ilmu ini. Jadi yang dikemas atau yang dibawa bingkisan oleh ilmu ini min zakain wa zakain, dari kecerdasan dan juga dari kejernihan, dari kebersihan, kesucian, wa adabin wa jamalin, dan juga dari sastra dan keindahan, wa halawatin wa tolawatin, dan dari halawah, kemanisan atau kelezatan, wa tolawah, kelembutan. Tolawah itu lembut, cantik, lembut, itu namanya tolawah. Bahasa Arab memiliki tolawah seperti Al-Quran, apalagi kalau dibaca itu ada manis-manisnya, ada lembut-lembutnya, pokoknya istimewa.
keindahan tolawah. Lau alimu dzalika, seandainya, jadi musannif menyayangkan kok seandainya santri-santri kita atau para tulab kita itu mereka tahu kadar kemuliaan ilmu ini dan apa yang dikandungnya dari semua keutamaan tadi. Lau alimu dzalika laqaddaruhu haqqa qadrihi. Seandainya mereka tahu semua itu, maka mereka akan mengagungkannya, mereka akan memuliakannya dengan sebenar-benarnya pada qadr, yaitu kadar kemuliaannya yang sesungguhnya. Akan tahu kadar kemuliaannya. Wala asyakuhu iskon atau wala asyikuhu iskon, mereka akan mencintainya dengan benar-benar cinta. Isyak itu adalah cinta yang ada syahwatnya, itu isyak. Makanya nggak boleh isyak itu dipakai untuk cinta kepada Allah, karena isyak itu mengandung syahwat. Isyak itu adalah jatuh cinta yang ada syahwatnya, itu isyak. Para ulama kalau membicarakan tentang cinta yang kotor itu pakai isyak. Jadi kalau ulama mereka akan membahas cinta dalam buku-buku mereka, tapi kalau yang cinta yang masih suci itu pakai hub biasanya. Kalau sudah isyak itu adalah cinta yang kotor karena ada syahwatnya. Jadi di sini dipakai wala asyikuhu iskon. Mereka akan mencintainya dengan sebenar-benarnya cinta. Wala khala alaihim min libasil jamali wal jalal. Dan ilmu ini pasti akan menanggalkan kepada mereka dari pakaian keindahan, akan menyingkap keindahan dan juga keagungan. Ma yakununa bihi masalan, apa-apa yang mereka akan bisa menjadi legenda. Ma yakununa, yakunun kembali kepada tulab. Jadi seandainya mereka tahu keagungan dan kemuliaan ilmu ini, maka ilmu ini akan menyingkap bagi mereka keindahan-keindahan dan dengannya mereka akan menjadi masal, menjadi legenda. Walakana lahum sya'nun akhar, dan mereka pasti akan memiliki keadaan yang lain. Tidak biasa-biasa saja, pasti akan punya gelagat yang lain. Walama ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dan pastilah mereka tidak akan menjadikan Al-Qur'an ini mahjur, tertinggalkan. Nah, ini faedah yang terbesar. Kita dengan belajar balaghah ini insyaallah kita akan mengetahui kadar kemuliaan Al-Qur'an, sehingga kita akan mengagungkan Al-Qur'an, akan merindukan Al-Qur'an dan akan mencintai Al-Qur'an dan tidak menjadikan Al-Qur'an ini mahjur, tertinggalkan. Lau fatina ila dzalika talabatul ilm fil mahadir, seandainya para talabatul ilm mereka itu fatin, jeli terhadap ilmu ini di dalam muhadharah fil mahadir, jamak dari mahdhar, yaitu majelis-majelis ilmu. Wal wa'iduna 'alal manabir, demikian juga seandainya para khutbah, para tukang khutbah mereka itu jeli dan memiliki ilmu ini yang dipakai di atas mimbar-mimbar mereka. Wa arafu ruknal balaghah, dan mereka juga tahu rukun-rukun balaghah alladzi taqumu alaihi arja'u, yang balaghah itu tegak di atas, atau arja itu adalah pilar-pilarnya. Wal malaku ala arja'iha, dalam surat Al-Haqqah itu arja ya bagian bawah yang paling kokoh itu loh. Seandainya mereka tahu bagian yang ilmu balaghah itu tegak di atasnya, pilar-pilarnya, lama sami'ta katsiran, maka seandainya mereka tahu, engkau tidak akan mendengar katsiran mimman yakhtubuna ala a'wadil manabir, banyak orang yang mereka itu khutbah di atas batangan-batangan mimbar. A'wad jamak dari ud, kayu, dari batang-batang mimbar. Manabiril Jum'ah, badal manabiril Jum'ati wa ghairiha, baik mimbar Jum'ah atau mimbar yang lain. Engkau tidak akan mendengar khutbah lam yahmilu hamma maknaha, yang mereka itu tidak membawa intisari maknanya. Jadi gara-gara kenapa kamu banyak mendengarkan khutbah yang enggak bagus, khutbah yang acak, khutbah yang semrawut, gara-gara apa? Gara-gara banyak orang tidak paham tentang ilmu balaghah ini. Seandainya mereka paham, seandainya para tulab itu tahu, kamu nggak akan mendengar lagi khutbah yang sembarangan, khutbah yang
asal-asalan. Di mana khutbah-khutbah tadi para khutobanya sendiri tidak membawa, tidak bisa menyampaikan intisari makna dari khutbah-khutbah tadi. Wala tanau bisalamati ma benaha, dan juga khutbah-khutbah tadi mereka tidaklah memperhatikan keselamatan bangunannya, yaitu maksudnya susunan-susunan katanya. Wis maknane wis gak becus, susunan katanya juga ruwet atau kurat-karit. Karena gara-gara nggak paham balaghah. Walama amada wahidun minhum ila waraqah, dan pasti juga tidak akan ada seorang yang sengaja amada itu menuju ila waraqah kepada sebuah kertas yang taziuha yang dicomot min kitabin au min hasub, dari sebuah kitab dinukil disalin dari sebuah kitab atau dari sebuah komputer. Hasub itu artinya sebenarnya adalah kalkulator. Jadi kata-kata hasabab, penghitung, kalkulator namanya hasub, tapi yang dimaksud di sini adalah komputer. Disamakan alat. Jadi kalau seandainya manusia itu pada paham balaghah, mereka paham tentang bahasa Arab, paham tentang ilmu ini, nggak mungkin kemudian sampai dia itu sampai mau khutbah itu nyomot khutbah dari orang lain, membawa kertas dan langsung dicomot, di copy paste dari kitab atau dari komputer, nggak buat sendiri, karena dia nggak bisa. Tsumma yulqiha ala asma'in nas, kemudian dia melontarkan khutbah-khutbah tadi kepada pendengaran manusia, kepada telinganya para manusia. Yatluha alaihim, cuma dibaca begitu saja. Tsumma yanzilu, kemudian dia turun, lam ya'usha, ini bacanya ya'usha. Saya ini sampai capek nyari ini ya'usha ini apa. Ini dari kata-kata asya ya'isu, hidup, atau asya ya'shu. Asya ya'shu itu apa namanya? Menyeleweng atau carut marut, itu asya ya'shu. Enggak ada yang cocok. Saya sampai capek cari terjemahannya ini. Ternyata asya ya'shu artinya mengemas, mengumpulkan, meringkas, itu namanya ya'ushu. Sebagaimana kalimat burung mengumpulkan atau memunguti apa? Dijadikan sarang itu loh. Ini namanya ya'ushu. Memunguti, dikemas, dikumpulkan, dirajut jadi sarang. Jadi angkermane itu loh. Lumayan zilu, kemudian si khotib tadi yang khutbahnya tidak jelas dan juga dia tidak paham intisari, tiba-tiba turun sebelum dia mengemas intisarinya. Dia cuma dibaca gitu saja khutbahnya. Walam yahtadim khotiruhu lah, dan benaknya sendiri tidak terpantik, tidak tersulut. Yahtadim itu tidak dinyalakan, itu namanya yahtadim, tidak terpantik. Iya, karena dia lo gak nyetrum. Kok disampaikan nang menungso gitu loh. Walam yahtadim khotiruhu lah, tidak, benaknya sendiri tidak terpantik. Itu gara-gara nggak paham. Walamma ra'aitahum yakhuduna fi umur, dan pasti juga kamu tidak akan melihat mereka yakhudun, menimbrung atau membahas, menceburkan diri di dalam perkara-perkara la yasluhu laha mithlu dzalikal maqam, yang tidak pantas padanya pada kedudukan tersebut. Jadi gara-gara semua ini adalah salahnya, gara-gara mereka enggak paham tentang ilmu ini. Wa yahsunu fiha dzalikal kalam, dan juga tidak pantas, la yasluhu laha wa la yahsunu fiha, dan tidak pantas di dalamnya ucapan-ucapan seperti itu. Inna 'azamata hadzal ilmi fi kashfihi, ini fi kashfihi ini khabarnya. Inna 'azamata hadzal ilm, sesungguhnya kemuliaan ilmu ini terletak fi kashfihi an fasahatil Qur'an wa balaghatihi. Di mana letak keagungan ilmu ini? Letaknya adalah dalam dia itu bisa menyingkap kefasihan Al-Qur'an dan juga balaghahnya Al-Qur'an, wa wujuhi ijazi, dan juga sisi-sisi mukjizatnya. Kita nggak akan bisa sempurna memahami mukjizat Al-Qur'an dan juga balaghahnya Al-Qur'an dan kehebatan Al-Qur'an kalau kita nggak mendalami ilmu ini. Wa balaghati man utiya jawami al-kalim, demikian juga balaghati ini atau ke fasoha.
Dan juga ilmu ini akan menyingkap balaghahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utiya jawami'al kalim, ini Rasulullah. Jadi ilmu ini juga akan menyingkap balaghahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an asali bi syu'ara wa arbabil bayan, dan akan menyingkap metode-metode para syu'ara dan para pendekar-pendekar bayan. Wa rafi'il kalam wa raqihi, dan akan menyingkap mana ucapan yang rafi, yang tinggi, dan raqi, dan yang justru malah kalam yang sobek atau yang cacat, itu namanya raqi. Rendah ya. Saya berusaha untuk mengartikan secara letterlek biar kita kembali kepada makna bahasanya. Sebagaimana kemarin tak berikan caranya kepada Akh Salman, bagaimana cara biar bisa paham syair, ada kiat-kiatnya. Kembali kepada makna letterleknya. Wa rafi'il kalam wa raqihi. Jadi kalam yang tinggi dan juga kalam yang rendahan. Ini dikatakan roki dari kata-kata rik'ah, sobek, kalam yang cacat. Wa jayyidihi wa wadihi, dan kalam yang bagus dan juga wadi. Nah ini kalau wadi ini memang rendahan ini. Wadi dari kata-kata wadoa, memang rendah, bawah, kelas bawah. Wa hasbuka bihadza syarafan, dan cukup bagimu dengan semua tadi sebagai sebuah kemuliaan. Itulah, dan ini semoga bisa menanamkan niat yang baik dalam benak kita untuk mempelajari ilmu ini. Insya Allah tidak ada tujuan lain. Jangan hanya ingin menjadi seorang sastrawan, karena banyak orang awam misalnya belajar sastra Arab, tujuan utamanya cuma pengen jadi sastrawan atau pengen jadi tukang puisi atau pengen jadi tukang syair. Enggak. Semoga belajar ilmu ini adalah sebagai sarana untuk bisa memperdalam keindahan Al-Quran, supaya kita bisa hanyut di dalam mukjizat Al-Quran, dan biar gak hanya diceritai, biar kita bisa merasakannya sendiri bagaimana kehebatan Al-Quran sebagai kalamullah azza wa jal. Maka ini salah satu ilmunya adalah ilmu balaghah. Semoga itu bisa merajut niat kita, semoga menjadi niat yang baik, bukan niat yang lain. Cukup itu insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.